Presiden Amerika Serikat berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15% atau naik dari level 10%. Rencana terbaru Trump ini diungkap setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian dari program tarif darurat Trump, meningkatkan ketegangan perdagangan hanya sehari setelah pasar bereaksi positif terhadap keputusan hukum tersebut. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15%, naik dari 10%. Rencana terbaru Trump tersebut diungkapkan setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif global Trump yang diterapkan pada tahun 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15% atau naik dari level 10%. Rencana terbaru Trump ini diungkap setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian dari program tarif darurat Trump, meningkatkan ketegangan perdagangan hanya sehari setelah pasar bereaksi positif terhadap keputusan hukum tersebut. Trump menyebut tarif yang lebih tinggi akan berlaku segera dan dapat tetap berlaku hingga 150 hari berdasarkan hukum perdagangan yang ada. Sebelumnya Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan tarif yang luas, memperkuat peran Kongres atas kebijakan pajak dan perdagangan. Pasar awalnya menyambut baik keputusan Jumat lalu, dan analis mengatakan keputusan tersebut dapat untuk sementara meredakan kekhawatiran inflasi dan mengurangi ketidakpastian perdagangan. Namun para ahli telah memperingatkan bahwa optimisme mungkin hanya berlangsung singkat. Analis mencatat bahwa Gedung Putih sudah mengejar jalur hukum alternatif, menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat berlanjut, meskipun ada kemunduran di pengadilan. Pengumuman ini menggarisbawahi bagaimana ketegangan perdagangan tetap menjadi risiko makro utama bagi investor, bahkan setelah Mahkamah Agung membatasi salah satu alat hukum utama pemerintah. Dengan pasar sekarang mengamati dengan cermat langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Jasa Marga Persero Tbk menerbitkan obligasi dengan nilai emisi mencapai 2,06 triliun rupiah. Ya, berdasarkan prospektus perseroan, menerbitkan obligasi melalui 4 tenor yang memiliki jangka waktu 3 hingga 10 tahun. Besaran kupon yang ditawarkan obligasi ini berada pada kisaran 5,7% hingga 6,75% per tahun. Adapun nantinya, sebagian besar dana terhimpun akan digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha PT Jasa Marga Japek Selatan dengan nilai sebesar 1,3 triliun rupiah. Dana yang disuntikan tersebut akan digunakan sebagai tambahan dana untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Sementara itu, sisa dana hasil penawaran umum akan dialokasikan untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usaha PT Jasa Marga Jogja Bawen, di mana nantinya dana tersebut akan digunakan sebagai tambahan untuk pembangunan ruas jalan tol Jogja Bawen. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik pelemah tipis usai sentuh level 8.300-an di Jumat pekan lalu, dan IHSG terbebani pelemahan saham konglomerasi Prayogo Pangestu yang kompak melemah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis 0,03% ke level 8.271,76 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Secara intraday IHSG berbalik menguat setelah di sesi pertama IHSG menguat signifikan ke level 8.328,421. Dalam sepekan IHSG melemah 0,23%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor infrastruktur naik 0,92%, sektor keuangan menguat 0,54%, dan sektor perindustrian melaju 0,50%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang konsumen non-cyclical turun dalam 1,53%, sektor transportasi dan logistik turun 1,06%, dan sektor energi melemah 1,02%. IHSG terbebani pelemahan saham konglomerasi terutama dari grup Prayogo Pangestu, diantaranya saham Brand ditutup melemah 0,62% di level Rp8.050 per saham. Saham PTRO ditutup melemah 3,41% di level Rp7.075 per saham.
Saham cuan ditutup melemah 1,14% di level Rp1.735 per saham. Saham BRPT ditutup melemah 3,81% di level Rp2.020 per saham. Saham CDA ditutup melemah 3,39% di level Rp1.140 per saham. Saham TPIA ditutup melemah 0,74% di level Rp6.725 per saham. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat terbatas dalam penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Dikutip Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,4% ke posisi Rp16.873 per dolar Amerika Serikat. Setelah sempat melemah hingga ke level 16.900-an, raihan ini merupakan penguatan kedua dalam penutupan perdagangan secara beruntun di pekan ini. Penguatan terjadi setelah Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,75% yang sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar. Gubernur Peri Warjio mengatakan langkah tersebut diambil demi menstabilkan mata uang dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menyusul pemangkasan suku bunga kumulatif sebesar 150 basis poin sejak September 2024. Bagi sumber ID Action. Usai kembali bertemu dengan MSCI, Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan aturan baru Bursa Saham Indonesia, terutama finalisasi aturan baru dalam memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan terdapat beberapa perkembangan terkait dengan proposal yang diberikan kepada penyedia indeks saham global MSCI dan FTSE. Pertama, pengungkapan atau disclosure pemegang saham di atas 1% telah memasuki tahap final. Kedua, daftar saham yang terkonsentrasi atau stakeholders concentration list dalam prosesnya dilakukan secara proper dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, PJS Ketua Dewan Komisioner OJK Friederike Widyasari Dewi menyampaikan terkait dengan exit policy atau solusi terhadap saham yang tidak bisa memenuhi ketentuan free float minimal 15%. Yang menyebut emiten yang belum memenuhi batas free float 15% akan diberikan notasi khusus. Selain itu, OJK juga memastikan akan terus memantau progres implementasi aturan-aturan tersebut dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Terkait dengan pemenuhan free float dari 7,5 menjadi 15%, nanti silakan dari teman-teman dari Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan update-nya. Intinya beberapa hal yang akan disampaikan adalah bahwa tentu saja ini akan ada secara gradual ya untuk pemenuhan 15% tersebut, baik di tahun pertama maupun di tahun kedua, dan juga tentu saja akan kita sampaikan juga exit policy untuk emiten-emiten yang sekiranya tidak dapat memenuhi ketentuan free float 15% tersebut. In the meantime nanti emiten melakukan pemenuhan terhadap 15% free float ini, juga kemarin akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini. Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free float-nya 15% lebih atau yang belum. Jadi ini juga sesuatu yang baru yang rasanya ini juga sangat bermanfaat untuk investor-investor, terutama investor retail di Indonesia.